a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zahra Ristia, biasa dipanggil Zahra atau Rara. Saya mahasiswa psikologi Universitas Teknologi Nusantara. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi mengenal penelitian dalam psikologi klinis yang diampu oleh Ibu Elty Sukayesi. Kuliah psikologi klinis. Pernah nggak sih kalian kepikiran, kok bisa sih psikolog tahu terapi apa yang cocok untuk kliennya? Apakah mereka cuma menebak? Tidak. Tentu tidak ya teman-teman. Semua itu berdasarkan dari penelitian. Nah, di video ini kita akan membahas tentang penelitian psikologi klinis itu. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari penelitian psikologi klinis. Apa sih pengertian itu? Nah, penelitian dalam psikologi klinis adalah proses ilmiah untuk memahami perilaku manusia yang berkaitan dengan gangguan psikologis dan gangguan mental. Ini dilakukan melalui pengumpulan data, analisis, dan menarik kesimpulan. Bukan berdasarkan dari perasaan atau opini pribadi, tetapi melalui bukti ilmiah. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar dalam penelitian psikologi klinis. Yang pertama, objektivitas. Kita sebagai peneliti harus bersikap netral dan tidak boleh dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Jadi tidak boleh berdasarkan dari observasi sendiri dan perasaan sendiri ya teman-teman. Yang kedua adalah sistematis. Jadi penelitian itu harus berdasarkan tahap dan metode-metodenya. Dari yang awalnya mencari permasalahan, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga menganalisis data, lalu yang keempat menarik kesimpulan. Selanjutnya empiris. Jadi semua kesimpulan yang tadi telah diambil harus berdasarkan dari fakta dan data yang nyata. Tidak boleh dibuat-buat atau tidak sesuai dengan fakta. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Jadi sebuah alat ukur penelitian itu harus valid dan konsisten. Kenapa demikian? Karena jika sesuatu alat tidak valid, berarti penelitian tidak tepat dan tidak akurat. Contohnya, kalau tes kecemasan mengukur alat tes stres, otomatis alat ukurnya tidak valid. Nah, berarti alat ukur tersebut tidak bisa dipakai karena tidak konsisten, tidak valid, dan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ilmiah. Selanjutnya ada etika penelitian. Jadi peneliti harus memastikan penelitian tidak boleh merugikan responden, lalu menjaga kerahasiaan data klien atau responden, dan meminta persetujuan responden. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis penelitian dalam psikologi klinis. Yang pertama, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen digunakan untuk mengetahui sebab akibat dengan memberikan perlakuan tertentu. Misalnya, peneliti ingin mengetahui teknik relaksasi selama 15 menit itu dapat mengurangi rasa kecemasan sebelum ujian atau tidak. Satu kelompok akan diberikan teknik relaksasi tersebut dan kelompok lainnya tidak diberikan. Nah, setelah itu tingkat stres kedua itu akan dibandingkan untuk mengetahui hubungan dan sebab akibat. Yang kedua, ada penelitian korelasional. Nah, penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel tanpa memberikan perlakuan. Misalnya, peneliti ingin meneliti tentang
apakah mahasiswa yang menggunakan media sosial lebih banyak itu akan mengurangi kualitas tidur mereka. Yang ketiga adalah studi kasus. Nah, studi kasus biasanya terdiri dari 2 atau 3 orang atau bahkan lebih. Nah, di studi kasus ini kita meneliti satu kasus psikologi secara mendalam untuk memahami kondisi psikologisnya. Misalnya, psikolog-psikolog yang mempelajari secara mendalam tentang seorang mahasiswa yang mengalami kecemasan saat presentasi, mulai dari riwayatnya, penyebabnya, hingga cara mengatasinya. Yang keempat adalah evaluasi program. Nah, evaluasi program ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu program atau acara berjalan dengan baik. Misalnya, kampus mengadakan program konseling gratis selama 1 semester. Nah, setelah program selesai, diadakanlah evaluasi tersebut untuk mengetahui apakah program tersebut berjalan sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Dan apakah program tersebut berhasil mengurangi tingkat stres mahasiswa atau membantu kesulitan masalah-masalah psikologis pada mahasiswa. 5. Ada penelitian psikologi kesehatan. Nah, mengkaji tentang hubungan antara kondisi psikologis dan kondisi fisik. Misalnya, peneliti ingin mengetahui apakah mahasiswa yang mengalami stres karena tugas kuliah lebih mudah sakit atau tidak. Selanjutnya, ada peran penelitian dalam psikologi klinis. Yang pertama, mengembangkan teori psikologi. Yang kedua, membuat diagnosis lebih akurat. Yang ketiga, menguji efektivitas terapi. Yang keempat, menjadi dasar praktik berbasis ilmiah. Yang kelima, membantu memahami hubungan kesehatan fisik dan pikiran. Misalnya, sebelum suatu terapi digunakan secara luas, terapi tersebut harus diuji dulu melalui penelitian. Nah, ini adalah salah satu peran penelitiannya. Sebenarnya peran dalam penelitian psikologis itu banyak banget loh teman-teman. Selanjutnya lagi kita akan memasuki manfaat penelitian dalam psikologi klinis. Yang pertama, manfaat teoritis. Menambah dan mengembangkan ilmu psikologi. Yang kedua, manfaat praktis. Bantu psikolog memberikan diagnosis yang lebih akurat dan tepat. Yang ketiga, manfaat sosial. Menjadi dasar penyusunan program kesehatan mental. Yang keempat, pengembangan ilmu. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga ilmu psikologi dapat lebih berkembang. Jadi, penelitian dalam psikologi klinis bukan hanya kegiatan akademik, tetapi menjadi fondasi dalam diagnosis, terapi, dan layanan psikologis agar benar-benar berdasarkan bukti ilmiah. Oh my God! Dengan adanya penelitian, psikologi klinis akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi individu dan masyarakat setempat. Deng! Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat